Sejak kedatangan Sintayong, timnas Indonesia selalu mempunyai fullback yang bisa diandalkan. Asnawi dan Arhan sebelumnya duet fullback Indonesia di tahun 2021, duet ini juga yang mengantarkan Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dan lolos ke Piala Asia 2023. Posisi Asnawi dan Arhan tak tergantikan. Sampai akhirnya, kedatangan Sandi dan Patinama di tahun 2023 mengambil alih tempat mereka. Keduanya, Sandi dan Patinama menjadi duet terbaik Indonesia sepanjang 2023 hingga Piala Asia berlangsung. Kemudian, perubahan kembali terjadi setelah Kelvin Verdong datang di bulan Maret tahun 2024 dan menyusul Kevin Dix di November tahun 2024. Duet Kelvin Verdong dan Kevin Dix, sepertinya akan jadi duet terkuat Indonesia dan akan terus diandalkan timnas hingga beberapa tahun mendatang. Seperti Asnawi dan Arhan, timnas selalu mengandalkan mereka, atas kontribusinya terhadap timnas. Jika saat ini mereka tidak bisa bersaing, yang diharapkan tidak menghina dan membuli, cukup berikan kritik yang membangun. Perlu diingat mereka pernah sangat diandalkan sebelum kedatangan pemain-pemain baru yang lebih kuat, mereka pemain yang mulai dari nol bersama Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak khawatir dengan absennya Rafael Struijk di fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 karena belum dilepas oleh klubnya, Brisbane Roar. Meskipun Struijk dipanggil untuk pemusatan latihan, klubnya hanya akan melepasnya jika timnas Indonesia mencapai semifinal. Sintayong menegaskan bahwa tidak ada masalah karena ia sudah menyiapkan pengganti, yaitu Hoki Caraka, yang akan mengisi peran tersebut. Sementara, pandit sepak bola Vietnam, Quang Huy, memberi peringatan kepada timnas Vietnam mengenai potensi bahaya dari timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Meskipun masih ada waktu sebelum pertandingan, Quang Huy menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang kini dipenuhi dengan pemain muda yang penuh semangat. Ia mengakui meskipun skuad utama, semangat para pemain muda di timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi Vietnam. Di lain pihak, manajer timnas Indonesia, Sumarji, memberikan sinyal bahwa Justin Hubner dan Ivar Jenner kemungkinan besar tidak akan bisa membela timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kejelasan dari klub masing-masing mengenai izin untuk bergabung. Meskipun ada 7 pemain abroad yang dipanggil, beberapa mengalami kendala karena Piala AFF 2024 bukan merupakan turnamen yang terjadwal dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub berhak untuk tidak melepaskan pemain mereka. Menghadapi situasi ini, Sintayong kemungkinan akan memanggil pemain pengganti untuk 3 pemain diaspora, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk, jika mereka tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hingga saat ini, ketiga pemain tersebut belum bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali karena keterbatasan waktu dan jadwal klub yang berbenturan dengan turnamen. Kemungkinan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berpotensi mencoret 2 pemain dari skuad final untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Keputusan ini diambil karena ketidakjelasan dari klub masing-masing pemain mengenai kesediaan mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Manajer timnas, Sumarji, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tidak ada kabar pasti dari klub Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht, mengenai ketersediaan mereka. Meskipun komunikasi terus dilakukan, peluang keduanya untuk bergabung dengan skuad Garuda tampaknya semakin kecil.
Meskipun begitu, Sintayong masih memiliki beberapa opsi pemain lokal yang bisa dipanggil untuk menggantikan posisi mereka. Timnas Indonesia sendiri hanya menargetkan untuk mencapai final di Piala ASEAN 2024 tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa target utama dalam turnamen ini adalah mempercepat proses generasi pemain. Timnas Indonesia tidak mematok target juara, melainkan ingin melihat kemajuan para pemain muda dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggantikan pemain senior. Menurut Sumarji, mencapai final sudah dianggap sebagai pencapaian yang sangat baik, dengan fokus utama pada pengembangan skuad masa depan. Jika berhasil mencapai target tersebut, Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 108 dunia di ranking FIFA pada Maret tahun 2025, melewati Vietnam, jika memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat utama adalah Timnas Indonesia harus memenangkan seluruh 8 pertandingan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025, yang dapat memberikan tambahan 18,52 poin. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia dapat naik dari peringkat 125 ke peringkat 119 dunia. Pada Maret tahun 2025, dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain dapat menjadi titik balik yang menentukan. Sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini atau yang lebih akrab disapa, Bungkus, mendukung keputusan PSSI dan pelatih Sintayong untuk menurunkan pemain muda dalam ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kusnaini menilai turnamen tersebut merupakan kesempatan bagus untuk mematangkan pemain muda dan memberi mereka pengalaman internasional. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan, dengan mayoritas adalah pemain muda. Beberapa nama senior seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan tetap dipanggil, tetapi banyak wajah baru yang tampil berkat performa impresif di klub masing-masing.